Dulu, cara seorang memahami agama ditentukan oleh tempat ia lahir. Dari keluarga, dari guru, dari masjid di dekat rumah. Tapi hari ini, keyakinan kita mungkin sedang dibentuk oleh sesuatu yang lain. Internet mengubah hampir semua hal. Cara bekerja, cara belajar, cara manusia mencintai. Dan perlahan cara manusia memahami agama. Sekarang, jutaan orang belajar agama bukan dari ruang majelis, tapi dari potongan video 30 detik. Fenomena ini disebut sebagai digital religion. Peneliti media Heidi Campbell menjelaskan bahwa internet bukan lagi sekedar alat penyebaran agama. Internet sudah menjadi ruang baru tempat agama dipraktikkan. Dalam teori media, fenomena ini disebut konvergensi. Menurut Henry Jenkins, konvergensi terjadi ketika batas antara media, budaya, dan teknologi mulai melebur. Dulu agama hadir di mimbar. Hari ini agama hadir di algoritma. Ceramah menjadi konten, ulama menjadi kreator, kajian menjadi short form video. Semua bergerak menuju satu ekosistem digital. Masalahnya, algoritma tidak bekerja untuk mencari kebenaran. Tapi algoritma bekerja untuk mempertahankan perhatian. Semakin emosional sebuah konten, semakin besar kemungkinan konten itu disebarkan. Dan perlahan, algoritma mulai menentukan apa yang kita dengar. Menurut penelitian, fenomena ini disebut sebagai filter bubble. Algoritma cenderung menunjukkan apa yang ingin kita dengar, bukan apa yang perlu kita dengar. Dalam Islam, ilmu bukan hanya tentang informasi, tapi tentang adab, tentang proses, tentang sanad keilmuan. Maka, bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Islam mengajarkan tabayun, memeriksa, memahami konteks, tidak langsung menerima sesuatu hanya karena viral. Imam Malik pernah berkata, ilmu itu adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Masalahnya, algoritma modern tidak memberi ruang untuk berpikir. Semuanya harus cepat, singkat, dan emosional. Padahal, Islam justru mengajarkan ketenangan dalam mencari ilmu. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan, hadis ini menggunakan kata menempuh jalan. Ada proses, ada perjalanan, bukan sekedar scrolling. Teori konvergensi menjelaskan sesuatu yang lebih besar. Internet membuat jutaan manusia mengkonsumsi sumber yang sama. Tokoh yang sama, potongan ceramah yang sama, bahkan sudut pandang yang sama. Ini bukan sepenuhnya buruk. Akses ilmu menjadi jauh lebih mudah, tapi di saat yang sama, manusia bisa kehilangan kedalaman. Mungkin teknologi tidak mengubah keyakinan manusia, tapi ia perlahan mengubah cara manusia percaya. Dan pertanyaan terbesarnya bukan lagi apakah kita menggunakan algoritma, tapi apakah algoritma sedang menggunakan kita? Terima kasih.